Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Sinta. Pada kali ini, saya akan menampilkan presentasi pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun isi materi yang akan saya paparkan adalah sebagai berikut. Pertama yaitu diagram trapesium usia. Kemudian yang kedua adalah dua peristiwa penting tentang nilai positif dan negatif. Kemudian tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian dampak emosi berdasarkan roda emosi Lucic. Kemudian pengaruh momen terhadap kehidupan sekarang dan pelajaran hidup yang diperoleh serta nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Yang pertama yaitu diagram trapesium pola usia. Pada diagram trapesium usia, saya menampilkan tentang limit dari hasil diagram pada usia yang tertera pada diri saya. Jadi saya mulai dengan usia sekolah, yaitu pada umur 10 tahun, dilanjutkan dengan pada masa sekolah menengah atas pada umur 17 tahun dan dilanjutkan dengan tingkatan sarjana pada umur 35 tahun dan saat ini saya berada di usia aktif atau usia kerja pada umur 37 tahun dan kemudian nanti akan berada pada usia pensiun pada umur 60 tahun. Kemudian di sini saya menggambarkan tentang ada dua peristiwa penting pada masa usia tersebut, yaitu pada usia 10 tahun dan usia 17 tahun. Peristiwa penting yang pertama yaitu tentang peristiwa bernuansa atau bernilai negatif, yaitu peristiwa penting ini yang saya alami adalah terjadi ketika pada usia 10 tahun, di mana di masa sekolah jenjang SD saya pernah mendapatkan perundungan atau bullying tentang hasil belajar yang saya peroleh. Jadi saya terlahir dari seorang ayah dengan basic guru, dan pada masa saya sedang bersekolah, beliau juga sudah diamanahkan menjadi kepala sekolah pada sekolah yang sama. Oleh karena itu, perundungan atau bullying yang saya dapatkan karena beliau sebagai kepala sekolah, jadi teman-teman atau beberapa teman sering sekali melakukan bullying bahwa saya ini pasti akan dengan mudahnya mendapatkan nilai yang sangat baik dikarenakan ada kepala sekolah yang merupakan ayah saya sendiri. Jadi hal tersebut tentu terus saya ingat karena hasil dari perundungan tersebut tentu mempengaruhi dari kehidupan saya sampai dengan saat ini, karena akan apa namanya, teringat terus, terngiang bagaimana ketika saya mendapatkan perundungan dari teman-teman saya ketika pada masa SD dulu. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa penting tentang nilai positif. Jadi peristiwa penting pada nilai positif ini saya alami ketika pada usia 17 tahun di masa sekolah jenjang SMA. Jadi pada masa tersebut tentu saya mengalami peristiwa yang tak terlupakan pada saat itu karena saya memang masih belum menemukan jati diri saya sebagai seorang pelajar yang baik pada saat itu. Saya masih sering membolos, kemudian melakukan hal-hal negatif lainnya yang tentu ini sangat bertentangan dengan eh, profil pelajar Pancasila pada saat sekarang. Jadi sampai pada suatu ketika saya mendapatkan hasil raport yang tentu sangat membuat beberapa pihak menjadi kaget, terutama saya sendiri juga sangat kaget karena dari hasil tadi
ketika saya melakukan hal-hal negatif, jadi ternyata saya mendapatkan nilai rapot yang sangat tidak memuaskan. Namun ada peristiwa penting di situ. Ketika peristiwa itu terjadi, saya tentu mendapatkan pelajaran berharga oleh seorang guru saya, bagaimana beliau dengan suri tauladannya sekaligus menjadi orang tua di sekolah. Jadi beliau menasehati dan memberikan bimbingan yang tentunya sangat bermanfaat untuk saya sendiri pada saat itu. Jadi beliau tentu melakukan pendekatan dengan hasil yang tidak memuaskan itu, saya tentu sangat dipandang rendah oleh teman-teman lain, apalagi saya sebagai seorang notabene adalah seorang anak guru. Namun beliau tetap memotivasi untuk menjadi lebih baik sampai akhirnya pada pembagian rapot di semester keduanya saya mendapatkan nilai yang cukup signifikan baik karena hasil dari tadi yang betul-betul tidak memuaskan, saya bisa masuk ke dalam 10 besar di kelas. Beliau dengan bangganya mengungkapkan di depan kelas bahwa seseorang itu akan mampu menghadapi sebuah tantangan kalau memiliki usaha dan niat yang kuat. Contohnya, kalian bisa lihat dengan Gunawan, begitu dengan lugasnya pada saat itu beliau menyampaikan di depan kelas. Jadi hal tersebut tentu membuat saya menjadi terkesima sekaligus bangga diberikan apresiasi yang sangat lebih oleh beliau, bagaimana beliau ini sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri berkat dari peristiwa tersebut sehingga ini menjadi bekal sampai dimanapun, sampai kapanpun tentu ini akan terus melekat di dalam pikiran saya bagaimana beliau memperlakukan seorang muridnya. Jadi inilah beliau, tokoh yang berpengaruh dalam peristiwa yang terjadi di dalam diagram trapesi usia saya. Beliau adalah Dr. Andes Muhammad Rustar, MP. Sekarang beliau sudah menjalani purna tugasnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan serta pahala yang berlimpah atas segala amal jariah beliau selama mendidik kami di sekolah. Selisih usia, jika dihitung selisih usia pada kedua peristiwa tersebut, baik nilai negatif dan nilai positif dengan sekarang adalah ketika nilai negatifnya pada usia 37 tahun sekarang, kemudian dikurangi dengan 10 tahun pada saat peristiwa itu terjadi, maka didapatkan hasil 27 tahun yang lalu. Kemudian nilai positifnya didapatkan pada masa 20 tahun yang lalu. Kemudian ini juga menjadi pengingat bagaimana peristiwa ini jika dikaitkan dengan roda emosi bucik tentu akan sangat kompleks karena ada rasa muak, jengkel, termenung, senang, kagum, sedih, terkesima, semuanya bercampur aduk ketika pada saat itu karena memang ini menjadi eh, pengingat sampai kapanpun akan terus diingat. Eee, Hal tersebut tentu menjadi pengingat terbesar dalam kehidupan yang mempengaruhi pekerjaan saya saat ini sebagai seorang, guru ataupun seorang tenaga pendidik. Bullying yang terjadi menjadi pemicu untuk saya terus membuktikan bahwa tanpa belenggu orang tua sekalipun saya mampu dan saya berhasil mendapatkan nilai yang baik. Jadi ini membuktikan atau menghapus stigma negatif yang dilakukan oleh teman-teman saya pada saat ketika saya menerima perlindungan bahwa ketika saya mendapatkan perlindungan itu mungkin pemikiran teman-teman itu bisa saja terjadi karena memang sosok ayah saya yang sama bekerja atau berada di sekolah yang sama. Namun ketika saya berada di luar sekolah yang berbeda, saya dapat membuktikan dengan omongan mereka bahwa saya juga bisa berhasil gitu. Kemudian yang berikutnya, nilai positif yang saya dapatkan, juga saya ini mendapatkan pelajaran sangat berharga, bagaimana saya diajarkan tentu tidak pernah terpikirkan dalam benak bahwa saya juga akan menjadi seorang guru di masa yang akan datangnya.
bahwa beliau memberikan pelajaran yang sangat berharga bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Tentu tidak hanya mengajar, tapi juga lebih baik daripada itu, bahkan lebih lebih banyak hal yang bisa dilakukan, yaitu menjadi teladan sekaligus orang tua yang mampu mengarahkan anaknya menjadi manusia yang seutuhnya. Tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah menurut saya, bagaimana beliau memperlakukan setiap peserta didiknya dengan bimbingan dan perhatian yang sangat besar. Demikian hasil dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pada saat presentasi modul yang berikutnya. Sampai jumpa.